Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baik, berjumpa kembali dengan saya Ibu Ayu Puspita Indasari pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai citasi atau kutipan, sistem perujukan, dan daftar pustaka. Baik, kita mulai saja video selanjutnya. Ya, jadi materi kita kali ini adalah mengenai citasi, kutipan, sistem rujukan, dan daftar pustaka. Nah, sebelum kita memasuki lebih lanjut teori yang ada pada pertemuan ke-9 ini, ya, ada baiknya kita mengetahui dulu bagaimana citasi dilihat dari pengertiannya. Jadi pernahkah kalian mendengarkan citasi? Nah, ya, jadi citasi itu adalah upaya penulis untuk mencuplik, ya. Jadi citasi adalah upaya penulis untuk mencuplik kalimat dari penulis lain yang hendak disampaikan kepada pembaca, gitu ya. Nah, selanjutnya citasi merupakan sinonim dari kutipan. Jadi kata lain dari citasi adalah kutipan. Kalau kita rujuk dari KBBI bahwa citasi atau kutipan ini sebagai kegiatan pengambil alihan satu kalimat atau lebih dari karya tulisan lain untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argumen dalam tulisan kita sendiri, gitu ya. Nah, jadi kita dalam menulis perlu mencantumkan kutipan orang lain, seperti itu ya. Nah, adapun macam-macam sumber citasi, ya, ini sebenarnya ada banyak, ya, tapi saya ambil beberapa yang sering dijadikan rujukan atau citasi. Nah, misalnya dari buku, surat kabar, situs web, puisi, ya. Ada lagi misalnya majalah ilmiah, ada artikel ilmiah, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dan laporan lainnya. Nah, mengapa citasi penting, ya? Jadi citasi itu anggap penting ketika kita menulis karangan ilmiah. Jadi pentingnya citasi adalah sebagai untuk, ya, menghargai karya ilmiah orang lain, kemudian menyampaikan kepada pembaca dari mana sumber kalimat atau ide dan fakta yang dituangkan pada karya ilmiah kita. Nah, kemudian memberikan perbandingan ide penelitian yang dituangkan dengan ide penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Ya, jadi itu ya. Jadi ketika kita mencitasi, ya, penting karena kita juga kalau kita mengutip tulisan orang lain berarti kita menghargai karya orang lain, seperti itu ya. Kemudian menyampaikan pembaca bahwa apa yang kita tulis, ya, atau kalimat yang kita tulis ada teorinya, ada sumbernya, seperti itu. Ya, ketika kita memberikan perbandingan ide, ya, kita bisa membandingkan bahwa penelitian kita seperti ini dan penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh orang lain adalah seperti ini. Jadi biar terlihat bedanya di mana penelitian kita dengan penelitian orang lain, seperti itu. Nah, jadi kutipan dan sistem rujukan. Kutipan dalam karya ilmiah biasanya kita mengutip pendapat orang lain. Nah, kutipan ini biasanya digunakan sebagai alat untuk memperkuat argumentasi yang dibuat. Nah, siapa yang membuat? Ya, kita, ya, ketika kita menulis karya ilmiah. Nah, kutipan terdiri atas dua jenis. Ada kutipan langsung dan ada kutipan tidak langsung. Nah, kedua jenis kutipan ini bertujuan sama, yaitu meminjam pemikiran orang lain untuk melengkapi tulisan kita tanpa menghilangkan penghargaan kita kepada orang yang pikirannya kita pinjam. Jadi seperti itu, ya. Nah, ini kutipan langsung. Jadi ciri-ciri kutipan langsung yaitu yang pertama, tidak boleh melakukan perubahan apapun terhadap teks atau bagian yang kita kutip. Jadi mau sepanjang apapun, ya, tulisannya kita tetap menuliskannya seperti itu, ya. Jika tanda 3 titik spasi, ya, ini ya seperti yang ada di dalam kurung ini adalah digunakan apabila ada bagian kutipan yang dihilangkan. Begitu ya. Jadi maksudnya ada beberapa kutipan yang memang terlalu panjang, tetapi bagaimana menuliskannya tanpa harus menulis panjang, ada prosedurnya. Yang ini ya, yang tadi sudah diberi penjelasan, ada tanda titik 3 di sini, ya. Kemudian menggunakan sumber kutipan yang berlaku dalam bidang selingkuh. Ini misalnya kutipan yang kita buat ini adalah dari misalnya selingkuh yang mana, seperti itu ya. Ada kutipan langsung pendek. Nah, jika kutipan tidak lebih dari 4 baris, gitu ya.
Sedangkan kutipan langsung panjang adalah jika kutipannya lebih dari 4 baris. Jadi, kalau kutipan pendek tidak lebih dari 4 baris. Jadi kalau kutipan yang panjang adalah lebih dari 4 baris. Seperti itu ya. Selanjutnya, kutipan langsung pendek. Jadi kutipan pendek dia diintegrasikan langsung dengan tulisan yang kita buat. Kemudian diapit oleh tanda kutip dan jangan lupa sumber kutipannya. Nah, ini contoh kutipannya. Jadi diintegrasikan langsung artinya ya ketika kita menulis ya di sini langsung terintegrasi dengan kalimat yang kita buat. Jadi sistem menurut Kadir A ya 2003.254. Nah, 2003 ini adalah tahun buku kalau diambil dari buku. Kalau diambil dari artikel atau jurnal ya berarti tahun terbitnya jurnal ya atau skripsi seperti itu. Nah, 54 ini ya 54 ini adalah nomor halaman ya. Jadi seperti ini cara menuliskannya atau bisa juga seperti yang di bawah ini. Ya, seperti itu. Nah, ada lagi kutipan langsung panjang. Jadi ciri-cirinya adalah dipisahkan dari teks kita dengan spasi dan ukuran huruf yang lebih kecil ya. Kemudian boleh diapit oleh tanda kutip ya atau tidak ya. Kemudian cantumkan juga sumber kutipan ya. Nah, ini kita contohnya kutipan langsung panjang. Contoh definisi sistem informasi menurut Najamuddin. Nah, ini ya. Ini adalah contoh kutipan yang langsung dan panjang. Ya, seperti yang di bawah ini dan di sini. Seperti itu ya. Selanjutnya ada kutipan tidak langsung ya. Jadi ciri-ciri kutipan tidak langsung itu adalah diperkenankan untuk menggunakan kata-kata kita sendiri tetapi tidak mengubah makna pada teks aslinya. Misalnya nih, kita sudah membaca kutipan orang lain ya. Tetapi kita bisa memparafrasekan atau membuat dengan bahasa kita sendiri. Seperti itu tanpa merubah teks aslinya ya dibahasakan dengan bahasa kita sendiri. Kemudian diintegrasikan dengan teks ya tidak diapit oleh tanda kutip dan harus menyertakan sumber kutipan. Nah, kita lihat contohnya. Nah, ini ya seperti ini. Jadi sumber kutipan itu mutlak sifatnya ya. Jadi harus dicantumkan pada setiap kutipan yang kita ambil sebagai acuan. Nah, jika kita tidak ingin sebentar. Jadi saya ulang ya di sini ya bahwa mutlak sifatnya ya. Jadi sumber kutipan itu adalah mutlak sifatnya. Karena apa? Harus dicantumkan pada setiap kutipan yang kita ambil sebagai acuan ya. Nah, jika kita tidak ingin digolongkan sebagai orang yang melakukan plagiarisme, tahu ya, plagiarisme itu adalah kegiatan yang mencuri tulisan orang lain seperti itu ya, atau plagiat ya, memindahkan tulisan orang lain ya. Nah, karena hal ini merupakan tindakan pencurian terhadap hak cipta seseorang yang dilindungi oleh hukum seperti itu ya. Nah, selain itu dengan menyertakan data atas sumber kutipan berarti kita juga menghargai pikiran orang lain ya yang tulisannya kita kutip sebagai etika dalam dunia ilmu dan aspek legalitasnya seperti itu ya. Ya, sistem rujukan. Jadi dalam penulisan ilmiah dikenal ada dua sistem rujukan yang sering digunakan, yaitu catatan kaki, ya, yaitu catatan yang diletakkan di bagian bawah halaman. Ya, mungkin kalian pernah melihat ada ketika kita membaca karya ilmiah artikel ada seperti tulisan di bawah sekali ya, ada garis kemudian di bawah ada tulisan. Kemudian catatan belakang yaitu catatan yang diletakkan di akhir bab ya dalam sebuah buku atau bagian akhir sebuah tulisan dalam sebuah makalah ya. Nah, dalam sistem catatan dibagi dua, ada referensi dan informasi tambahan seperti itu ya. Nah, jadi kalau referensi adalah data semua sumber yang dijadikan rujukan dengan ditandai oleh angka. Nah, contohnya ya, mengutip pendapat tokoh psikologi Amerika bernama Donald B. Kalner ya, menulis buku berjudul Batas Nalar yang diterbitkan oleh, nah ini ya, ini maksudnya informasinya ya. Kemudian setiap orang akan dipengaruhi oleh lingkungan, demikian pula dengan profesinya. Nah, ini ya, ini yang dikutipnya ini yang di bawah ini adalah catatan kaki ya. Kemudian diberi angka di sini ya.
Donald Buchanan ya, tahun 2005. Ini judulnya Batas Nalar. Kemudian Jakarta ini adalah kota terbit buku atau artikelnya. Kemudian Kepustakaan Populer Gramedia adalah nama penerbitnya, ya, nama penerbitnya, dan halaman ini adalah halaman bukunya, seperti itu ya. Nah, tadi ada referensi, kemudian yang ini adalah informasi tambahan. Apa informasi tambahan ya? Informasi tambahan pada sistem catatan digunakan jika penulis memandang perlu menjelaskan sebuah istilah ya, menjelaskan bagian dari uraian tertentu, menginformasikan adanya sumber lain yang membahas kasus yang sama dengan yang penulis buat. Tujuannya adalah agar pembaca mendapatkan informasi yang lebih lengkap atas istilah atau bagian dari uraian tersebut. Nah, ini contohnya ya. Ini contohnya, nanti bisa dilihat di materinya. Ya. Selanjutnya daftar pustaka ya. Jadi daftar pustaka adalah semua sumber yang menjadi rujukan seorang penulis dalam kegiatannya menulis sebuah karya ilmiah. Jadi fungsi daftar pustaka atau kepustakaan adalah membantu pembaca mengetahui ruang lingkup studi penulis. Kemudian yang kedua, memberikan petunjuk pada pembaca yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai tulisan yang dibacanya serta hubungannya dengan tulisan yang berkaitan ya. Kemudian membantu pembaca memilih referensi yang sesuai dengan bidang studinya dan sebagai bentuk keterbukaan dan kejujuran penulis mengenai sumber-sumber yang digunakan sebagai acuannya. Itu ya, jadi fungsi dari daftar pustaka. Nah, adapun variasi daftar pustaka ya. Jadi variasi ini terjadi akibat pola-pola penulisan yang dikembangkan oleh selingkuh bidang. Misalnya format MLA atau MLE atau bentar. Nah, ini tadi ya, jadi variasi ini terjadi akibat dari beberapa gaya singgung ya. Misalnya kita ambil contohnya MLA atau The Modern Language Association ya, dan format EPE atau American Psychological Association ya. Namun walau formatnya berbeda, unsur-unsur yang harus ada dalam sebuah daftar pustaka pada dasarnya sih sama ya. Nah, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut. Jadi ada nama penulis, tahun terbitan, sumber yang bersangkutan ya. Jadi tahun terbitan sumber yang bersangkutan, judul sumber yang dipakai sebagai referensi, dan data publikasi atau nama tempat terbit atau nama penerbit. Seperti itu ya. Selanjutnya, nah ada lagi format EPE ya. Seperti ini format EPE. Contohnya tadi ya, ada nama penulis, ada tahun penerbitnya ya. Kemudian ada lagi judul, kemudian ada kota terbit dan nama penerbitnya. Seperti ini ya. Ini kalau format dengan EPE ya. Jadi singkatnya ya, kalau untuk dua penulis ya seperti ini ya. Kalau misalnya di dalam buku itu ada dua penulis ya, cara menggunakan seperti ini cara menulisnya ya. Karena namanya Rina Gustianti dan Yulia Nazarudin. Gustianti, Rina dan Yulia Nazarudin tahun 2005 dengan judul Kiamat Tak Jadi Datang. Nah, perlu diingat bahwa ya, kalaupun ada nama penulis yang disertai dengan gelar, kita menulis daftar pustaka tidak diperkenankan untuk menuliskan gelarnya. Jadi cukup nama aslinya saja. Tetapi nama aslinya itu adalah ditulis terlebih dahulu dengan menuliskan nama akhir dari penulis. Ya, untuk 3 penulis sama ya. Penulis pertama dulu ditulis, kemudian penulis kedua dan penulis ketiga ya. Untuk 4 penulis juga begitu. Nah ya, jadi itulah tadi materi mengenai sistem penulisan kutipan, rujukan, dan daftar pustaka ya. Saya harap semuanya dapat mengerti dan memahami bagaimana cara menulis kutipan ya, cara merujuk dan menulis daftar pustaka berdasarkan gaya singgung dari bidang masing-masing. Nah, itulah tadi ya materi mengenai citasi atau kutipan ya, dan rujukan serta daftar pustaka.
Semoga dapat bermanfaat bagi kalian ketika akan menyusun laporan akhir nanti. Itu saja yang bisa saya sampaikan dan selamat berjumpa kembali nanti di video selanjutnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.